Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, kami sedang berada di salah satu kota Bandung dalam rangka ditraktir oleh Ustaz Hafizuddin Mangapit. Dari 26 tahun yang lalu, pertama kali datang ke kota Bandung, beliau selalu traktir terus. Dan ini adalah bagian dari salah satu sunnah Rasulullah, atim to'am, memberikan makanan. Jadi ada kebanggaan yang berbeda. Kalau beliau, alhamdulillah harus dinikmat, bangga kalau ngasih sesuatu. Kalau saya derajatnya masih bangga dikasih sesuatu. Ini benar kenyataan dan memang sebuah pelajaran juga bagi saya bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Aliyadul auliya khairun min yadil. Jadi pola pikir memang mempengaruhi sejarah, pola pikir mempengaruhi tingkat perbuatan. Dan saya ingin bertanya ke Mang Apep, ke Ustaz Hafizuddin, kenapa gampang sekali untuk menraktir orang itu? Gampang sekali untuk menraktir orang. Apa rahasianya dan filosofinya? Wah, ini sesungguhnya pertanyaan ya saya juga bingung jawabnya. Karena memang mengalir begitu saja seperti saya. Ketika apa ya, saya merasa bahwa kalau kita makan atau minum banyak kan itu kayaknya lebih enak gitu ya, lebih enak. Urusan nanti siapa yang bayar gitu ya, urusan setelah makan lah atau setelah minum gitu ya. Jadi yang penting kan ngajak dulu gitu ya. Ya kalaupun misalnya ketika kita yang bayar juga saya sih asik-asik aja lah gitu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi beban gitu bagi saya, karena memang buat saya ya apa sih yang kita yang kita bisa berikan gitu untuk sesuatu yang masih urusan dunia gitu. Bagi saya nilai itu akan tercermin sendiri di akhirat. Jadi ada hal yang mungkin rahasia Allah lah di balik itu. Jadi sesuatu yang kita niatkan dengan baik, dengan ikhlas, itu akan berbalik baik kepada kita, dan itu tidak akan menjadi sia-sia. Nah, kaitannya dengan hal yang tadi, ya saya pribadi sih tidak terlalu berpikir macam-macam lah gitu. Kalau misalnya ada yang mengukur, nanti kalau kita ngasih ke seorang satu katanya nanti dapat 10 dan berlipat-lipat gitu. Saya tidak terlalu berpikir atau memperdulikan hal seperti itu. Kalau yang ngajak aja lah gitu ya. Nanti kalau urusan kita dikasih rezeki atau apa ya, itu aturan Allah gitu ya. Aturan main Allah. Jadi kalau kita sebagai manusia memberikan hal yang baik, insya Allah akan berbuah baik. Itu kan tolak ukur yang sebenarnya sudah dipahami oleh semua gitu ya. Nah, hanya saja memang kadang-kadang kita tuh masih berpikir priority gitu kan, prioritasnya kira-kira yang mana ini yang kita ajak atau gimana gitu. Saya kadang-kadang sekenanya gitu, sekenanya aja. Kadang lagi ada rezeki gitu ya, ada rezeki, kemudian pengen ngasih anak-anak yatim ya ngasih aja gitu kan, tanpa berpikir nanti seperti apa sih gitu kan, enggak. Tapi satu sisi kadang-kadang juga ada hal yang sepele gitu, malah saya cuek aja gitu. Contoh ini misalnya ketika ada orang yang lewat, mungkin dia bisa jadi butuh gitu kan, tapi kadang-kadang kitanya juga enjoy dengan aktivitas sendiri gitu. Jadi kadang-kadang geretak itu ya, apa sih namanya ya, terlintas di hati itu, kemudian yang muncul begitu. Nah, yang lucu itu kadang-kadang gini, kadang suatu kali gitu ya, saya ngelihat ada orang yang mungkin menurut saya itu perlu dibantu, udah gitu saya lewat aja. Tapi kemudian di jalan itu saya masih berpikir tentang itu gitu, saya balik lagi, kemudian ya saya kasih ala kadarnya apa yang bisa kita bantu. Nah, itu pernah kejadian. Bahkan saya pernah nyuruh istri saya itu suruh ke tempat itu untuk ngasih ke orang itu. Ya dia jualan kayak kerupuk
kerupuk gitu kan. Saya sampai rumah itu, aduh, saya kayaknya tadi keliru gitu ya kalau misalnya saya tidak bantu dia. Kayaknya saya juga, Ma, tolong ke tempat yang tadi saya datang gitu kan, terus beli kerupuk dia. Sudah aja. Jadi kadang-kadang memang kebaikan itu kadang terlewat, kemudian kita ada kesempatan gitu loh untuk bisa mengulang gitu ya dengan cara kita. Tapi ada juga yang berlalu begitu saja. Ada juga yang memang dari awal kita sudah niatkan gitu. Ada juga yang ketika memang sedang berlangsung, kemudian ya terjadi, dan saya pikir hal-hal seperti itu tuh sudah menjadi bagian yang bisa jadilah orang lain juga alami. Itu sih. Saya ngomong apa? Beliau ini salah seorang memang pendiri Yayasan Bina Anak Remaja Islam, Yayasan Baris, salah seorang guru di SMKN 14, dan sejumlah majelis taklim beliau aktif di dalamnya. Yaitu, jadi dulu beliau mencoba untuk cari-cari dana dari kaum agnia untuk sekian anak orang yang memang membutuhkan pertolongan, dan sampai sekarang masih berlangsung. Kira-kira mengapa apa yang menjadi tenaga yang tidak pernah habis-habis, energi yang terus menerus yang menjadi motivasi? Ya mungkin sama dengan tadi, mungkin ada nilai-nilai lain yang kalau tadi kan sedekah, memang hadis Rasulullah menyatakan 1 berat 10, Al-Quran juga mengatakan demikian. Tapi kan yang terpenting memang ridho Allah, terserah Allah mau ngasih apa, yang penting Allah ridho kan gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan terkait dengan ini, Mas. Ya, makasih. Nah, ini juga ada sedikit tambahan tadi ya. Ada juga hal yang unik sebenarnya. Ketika ini saya alami sendiri. Ketika kita mau berbagi, kadang-kadang tanpa diduga kita juga sering dibagi, gitu loh. Bahkan kadang-kadang jauh lebih apa yang pernah saya berikan ke orang lain gitu ya. Dan memang itu semacam siklus Allah lah ya yang diberikan untuk kita, dan bagian yang memang hal yang bisa jadi sama-sama teralami gitu oleh makhluknya gitu ya. Nah, terkait dengan motivasi saya gitu, motivasi saya untuk tetap konsisten, ya ada hal yang menurut saya memang harus tetap kita istiqomahkan, karena memang bagian yang terpenting dalam konteks agama itu tidak hanya dalam ibadah yang sifatnya kita mahdoh ya langsung kepada Allah, tetapi justru ibadah kesalehan sosial itu lebih banyak gitu maknanya. Bagaimana kemudian seperti sholat, sebagai contoh lah, kita sholat gitu. Kalau kita hanya sholat karena gerakan dan bacaan saja, menurut saya sayang rasanya gitu kalau kita tidak implementasikan atau tidak kita maknai dalam kehidupan sehari-hari. Dan makna kebersamaan dalam sholat itu saya coba gitu untuk bisa memberikan yang terbaik dalam konteks berbagi gitu ya. Nah, itulah nilai yang mudah-mudahan kita ada keterkaitan yang erat gitu antara mahdoh dan ghair mahdoh. Kita sholatnya kita laksanakan, dalam maknanya kita jadikan sebagai bagian cerminan yang tidak pernah lepas dari konteks kegiatan sehari-hari kita. Di antaranya itu mungkin ada. Ya, terima kasih. Ini obrolan tanpa diduga, sangat mendadak, dan memang saya termasuk yang bersyukur bertemu dengan salah seorang ustadz saya, dan selalu ditraktir dari 26 tahun yang lalu. Di sini juga ada Hasbi El Ghazali, pemilik Ean Grafika, yang suka bikin surat undangan, surat macam-macam lah, bikin buku rapor dan lain-lain. Mencetak ya, beliau ini jagonya nih, ahlinya. Ya gitu aja, terima kasih pemirsa Nihwan TV. Dan ini Masya Allah, traktirannya luar biasa ini. Traktirannya luar biasa. Barakallah. Hatur nuhun, hatur punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.